Hai Jesiers, apakah Anda pernah mendengar nama Bukit Golgota atau Bukit Kalvari? Nah, Anda sedang berada di channel yang tepat untuk mengetahui fakta-fakta unik yang ada di Alkitab tentang Kalvari atau Bukit Golgota. Apa itu Golgota? Golgota adalah sebuah tempat bersejarah yang mana di lokasi itulah penyaliban Yesus dilakukan. Sejak abad ke-6, Golgota dikenal sebagai gunung dan sebagai bukit kecil sejak tahun 333. Namun di dalam Injil, Golgota tidak pernah dinamakan gunung ataupun bukit, tetapi selalu sebuah nama tempat saja. Nama Golgota bukan hanya nama tempat berdirinya salib Yesus, melainkan juga nama tanah milik Yusuf dari Arimatea. Golgota merupakan kata bahasa Aram yaitu Gulgata atau Eskul, dalam bahasa Latinnya adalah Kalva atau Calvarium, dan dari kata ini diturunkan menjadi kata Kalvari. Dalam bahasa Yunani disebut Kraniotopos, yang artinya adalah tempat tengkorak. Dengan melihat naskah Latin Vulgate, istilah Kalvari berasal dari kata Latin Calvaria, kata Latin yang artinya tengkorak. Istilah itu tidak digunakan pada zaman Yesus. Kata Kalvari muncul hanya ketika Jerome melakukan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latin pada sekitar akhir abad ke-4 Masehi. Dan seiring dengan popularitas gereja ritus Latin, maka kata Kalvari mulai digunakan oleh kalangan Kristen. Jadi jelas bahwa sebelum abad ke-4 Masehi, kata Kalvari tidak pernah dikenal oleh kalangan Kristen jemaat mula-mula. Mereka hanya mengenal kata Golgota. Hal tersebut dicatat dalam semua 4 kitab Injil dalam Perjanjian Baru di Alkitab, yaitu dalam Injil Matius 27 ayat 33, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Injil Markus 15 ayat 22, mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Injil Lukas 23 ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Injil Yohanes 19 ayat 17, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Selain disebut sebagai tempat tengkorak, Golgota juga diyakini memiliki bentuk yang sesuai dengan arti nama Golgota itu sendiri, yaitu tengkorak. Jika diamati dari jarak dan ketinggian tertentu, maka dengan jelas penampakan bukit ini yang sangat mirip dengan tengkorak manusia. Juga disebut tempat tengkorak adalah karena tempat ini diperuntukkan sebagai tempat penghukuman yang merupakan tempat eksekusi hukuman mati dan lokasi kuburan pada zamannya. Di mana lokasi Golgota berada? Kitab suci memberikan beberapa petunjuk tentang letak dari Golgota, yaitu yang pertama, tempat itu disebutkan berada di luar tembok kota Yerusalem. Ini dicatat dalam kitab Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Yang kedua, tempat itu dekat dengan jalanan umum. Markus 15 ayat 29, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari." Yang ketiga, tempat itu dekat dengan suatu taman atau kuburan Yesus. Yohanes 19 ayat 41-42, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Tetapi semua petunjuk ini tidak cukup untuk mengidentifikasi letak dari Golgota secara persis. Lalu di mana lokasi Golgota saat ini? Ada 2 tempat yang diduga sebagai Golgota atau lokasi di mana Yesus mati disalibkan. Yang pertama adalah suatu tempat di mana di atasnya telah dibangun sebuah gereja, yaitu Gereja Kuburan Kudus yang dikenal sebagai The Church of the Holy Sepulchre. Tempat ini terletak di sebelah utara, tetapi di dalam kota, sehingga beberapa penafsir menganggap ini sama sekali tidak cocok dengan data dari kitab suci yang mengatakan bahwa Golgota terletak di luar kota. Tetapi para pendukung tempat ini mengatakan bahwa posisi tembok kota berbeda antara zaman Yesus dan sekarang, sehingga dulu tempat ini terletak di luar kota. Yang kedua, pada tahun 1885, seorang jenderal Inggris yang bernama Charles Gordon mengusulkan tempat lain yang dianggap lebih sesuai dengan penggambaran kitab suci tentang Golgota. Tempat ini disebut sebagai Kalvarinya Gordon atau The Gordon's Calvary, terletak lebih ke utara dari Gereja Kuburan Kudus, sehingga pasti ada di luar tembok utara, dekat pintu gerbang Damsyik. Tempat ini memang menyerupai tengkorak dan di dekatnya ada kuburan-kuburan dan taman atau kebun.
Jika mengacu pada kitab-kitab Mazmur 22 ayat 8, Mazmur 69 ayat 12, dan Mazmur 109 ayat 25, Yohanes 19 ayat 20, dan Ibrani 13 ayat 12, maka lokasi versi Gordon lebih mendekati kebenarannya. Golgota berada di Bukit Zaitun di situs Red Heifer yang juga berbatasan dengan salah satu jalan utama yang mengarah ke Yerusalem. Tempat ini adalah penghambat bagi orang-orang yang datang ke kota dari timur. Seorang pengkhotbah asal Amerika abad 17 bernama A.T. Robertson meyakini sesuai dengan Matius 27 ayat 33 mengatakan bahwa Kalvari atau Golgota bukanlah tempat tradisional gereja kuburan kudus di Yerusalem, tetapi suatu tempat di luar kota, mungkin apa yang sekarang disebut Kalvarinya Gordon, suatu bukit di sebelah utara dari tembok kota yang dari Bukit Zaitun kelihatan seperti sebuah tengkorak dan ada kuburan-kuburan yang digali di batu karang yang menyerupai mata, dan di dalam salah satu darinya, Yesus mungkin telah dikuburkan. Hingga hari ini, belum ada catatan mengenai luas Golgota secara keseluruhan. Demikian fakta Alkitab tentang Kalvari atau Golgota.